Dari mulai ketika mengikuti program guru penggerak sampai sekarang ya Pak ya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan nih Pak terkait dengan pendampingan kita kali ini. Saya ingin mengetahui Pak, yang pertama mungkin apa sih proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini Pak? Untuk 1 bulan terakhir ini saya berusaha untuk menerapkan tentang nilai-nilai CGV dan juga menerapkan segitiga restitusi yang kemarin sudah dibacakan pada modul 1.4. Terus seperti apa nih Pak capaian yang diperoleh selama 1 bulan terakhir Pak? Dalam 1 bulan terakhir ini yaitu saya menjadikan bahwa dari kegiatan yang saya lakukan tersebut dapat memenuhi daripada kinerja dan juga pemenuhan bukti karya di PNM juga. Seperti itu ya Pak ya. Terus gimana nih Pak dukungan ekosistem sekolahnya? Apakah masih bagus atau ada perubahan atau bahkan meningkat? Untuk sekarang ini alhamdulillah dari guru-guru juga memberikan dukungan dan support, serta kepala sekolah juga memberikan dukungan. Dan pada hari kemarin ini tanggal 1 Juni itu terdapat pergantian kepala sekolah, jadi memang saya harus berkomunikasi kembali terkait program aksi yang telah atau belum serta akan saya lakukan supaya berkomunikasi dengan baik Pak. Tadi mungkin Bapak sudah menjelaskan dukungan di Jawa sekarang sudah ada, terus mungkin nanti kita akan bertemu lagi dengan kepala sekolah yang baru ya Pak ya, terkait dengan nanti kedepannya program Bapak itu harus didukung sepenuhnya oleh kepala sekolah yang baru, mungkin seperti itu ya Pak. Terus contoh dukungan dari rekan sejawat seperti apa Pak? Ya, untuk dukungan rekan sejawat ya seperti ini, ketika ada kegiatan yang berkaitan dengan calon guru penggerak seperti diseminasi yang saat ini, mereka ikut membantu menyiapkan, serta meskipun mereka ada kegiatan lain, kegiatan seminar, tetapi mereka siap ketika saya perlukan untuk hadir di tempat ini kalau mereka tidak bentrok katanya. Terus yang kedua juga ketika saya minta bantuan umpan balik, mereka memberikannya dengan baik. Seperti itu ya Pak. Terus gimana nih Pak, apa tantangannya nih selama 1 bulan kemarin, apa yang Bapak hadapi dan di lingkungan sekolah Pak? Tantangannya yaitu menyelaraskan waktu agenda sekolah dengan agenda program dari calon guru penggerak ini. Nah, seperti kemarin saya menerapkan segitiga restitusi yang mana dalam kegiatan di sekolah sedang akan dilaksanakannya perpisahan, dan apa yang saya jadwalkan seperti untuk diseminasi ini juga sebenarnya berbentrokan dengan kegiatan agenda sekolah, jadi memang diantaranya adalah waktu ya Pak. Terus gimana nih cara Bapak menghadapi tantangan tersebut agar program yang Bapak sedang jalankan ini berjalan dengan lancar Pak? Ya, diantaranya saya harus memanajemen waktu dan mengetahui agenda sekolah supaya tidak berbentrokan, supaya semua kegiatan berjalan dengan baik. Kegiatan sekolah harus saya ikuti dengan baik, dan juga kegiatan saya sebagai calon guru penggerak tentunya juga harus dijalankan tugas-tugasnya dengan baik juga. Seperti itu ya Pak ya. Ini saya ingin bertanya terkait dengan tindak lanjut ya Pak, hasil pembelajaran yang sudah Bapak pelajari di apa nih yang sudah Bapak pelajari di modul 1.1 sampai 1.3 Pak. Ya, untuk modul 1.1 tentunya saya belajar tentang filosofi Sejajar Dewantara, bagaimana cara memerdekakan murid, menuntun dan menghambal pada murid. Dan juga untuk
modul 1.2 saya belajar tentang nilai-nilai guru penggerak yang harus saya laksanakan dan harus saya implementasikan di sekolah. Dan juga untuk modul 1.3 yaitu tentang visi dan prakarsa perubahan guru penggerak, yang mana tentunya saya harus memahami dan harus menyampaikan hal tersebut, mendefinisikannya kepada guru-guru di sekolah. Terus tadi Pak berkaitan dengan yang diimplementasikan nih Pak, contohnya seperti apa Pak ketika Bapak melaksanakan tadi mengimplementasikan yang modul 1.1 sampai modul 1.3 Pak? Untuk modul 1.1 tentunya pembelajaran saya lebih berpihak kepada murid pada implementasinya, dan juga saya tentunya ketika dalam proses pembelajaran dengan kata lain lebih memerdekakan daripada sebelumnya, yaitu saya dalam pembelajaran menerapkan tentang pembelajaran yang berdiferensiasi. Dan untuk modul 1.2 saya berusaha untuk menerapkan nilai-nilai sebagai guru penggerak, seperti lebih mandiri, berkolaborasi dengan guru-guru lain, dan menerapkan pembelajaran yang aktif, inovatif, dan mungkin juga supaya murid dalam pembelajaran saya dapat menyenanginya. Dan juga untuk modul 1.3 saya membuat visi sendiri dalam kegiatan sebagai guru penggerak. Itu ya Pak ya. Terus gimana nih Pak perubahan yang terjadi setelah Bapak mengimplementasikan, apa sih perubahan yang terjadi di kelas Pak? Terus apa tanggapan atau respon dari murid Bapak? Untuk respon murid-murid saya alhamdulillah sangat baik sekali, dan mereka lebih antusias dalam melaksanakan pembelajaran. Mereka merasa menghormati dan dihargai, begitupun juga mereka lebih menghormati kepada saya sebagai pengajarnya. Ketika saya menghormati mereka, maka mereka pun menghormati saya. Terus apa nih Pak perasaan yang Bapak rasakan setelah menerapkan modul 1.1 sampai 1.3 Pak? Dalam menerapkan semua modul, pada awalnya merasa kaku dan memang sesuatu yang gampang-gampang mudah. Gampangnya untuk sementara ya bisa dilakukan, tetapi gampang-gampang sulit maksud saya. Sulitnya yaitu beristiqomah gitu. Beristiqomah untuk saya tetap melakukan keberpihakan kepada murid, juga menerapkan nilai-nilai calon guru penggerak supaya saya lebih baik. Nah itu kadang keistiqomahan itu, karena terus terang saya merasa fluktuatif, merasa kadang bersemangat, kadang juga standar juga. Seperti itu ya Pak. Terus apa nih Pak hal yang sudah baik dan mungkin ada yang perlu diperbaiki ke depannya Pak? Tentunya yang saya rasakan alhamdulillah ketika pembelajaran di kelas saya merasa sudah baik, tetapi memang ada kekurangannya, yaitu ketika memecahkan beberapa masalah dengan murid, yaitu diantaranya menerapkan misalnya segitiga restitusi, bagaimana menyikapi murid yang bermasalah, bagaimana menyikapi murid yang memang berbeda-beda dalam motivasi belajarnya, yang mana ada yang sangat rendah sekali dan hal lainnya gitu, yaitu yang berkaitan dengan kasus-kasus di kelas atau karakter-karakter murid yang memang motivasinya rendah. Itu ya Pak. Terus ini nih Pak, saya ingin tanya juga tadi terkait dengan modul 1.1 dan sampai 1.3 Pak ya Pak ya. Sekarang saya ingin membahas terkait dengan waktu yang kemarin di Lokakarya yang pertama ya Pak, kita membahas tentang komunitas praktisi. Nah, saya ingin tanya lagi nih sekarang terkait dengan komunitas praktisi waktu itu yang di Lokakarya yang pertama seperti apa? Dari pemetaan yang waktu itu Pak di Lokakarya yang pertama dalam komunitas praktisi mana saja nih yang Bapak memiliki peran atau pengaruh Pak? Saya ketika itu memiliki peran, yaitu ketika pembahasan tentang nilai-nilai calon guru penggerak, yaitu pada waktu itu nilai keberpihakan pada murid.
Nah, di sana saya sebagai juga untuk menyampaikan hal tersebut dan dipercaya supaya saya dapat memberikan pemahaman kepada rekan-rekan saya pada waktu diskusi bersama. Seperti itu. Terus ini Pak, apakah Bapak sudah membuat komunitas praktisi di sekolah Pak? Untuk sementara ini masih dalam proses karena memang kegiatan-kegiatan yang di sekolah itu sekarang pada akhir tahun ketika akan menjelang ujian, jadi mereka sibuk dengan pembuatan soal, sibuk dengan penulisan, pelepasan kelas 9 dan sebagainya. Tetapi itu sudah dirancang khususnya pada komunitas pembelajaran guru IPA. Seperti itu. Terus gimana nih Pak, sekolah apakah ketika merintis komunitas praktisi yang tadi Bapak masih ini ya, masih belum ininya, apakah apa sih yang jadi permasalahannya Pak? Apakah sekolah mendukung atau tidak Pak? Sekolah sangat mendukung sekali, tetapi memang itu dikembalikan kepada internal guru dengan kesibukannya, mungkin sehingga ketika ada kita berdiskusi bersama, ada beberapa yang tidak bisa ikut. Jadi misalkan dari 7 orang atau 8 orang untuk membuat praktisi pembelajaran, mungkin hanya 1-2 yang ikut karena mungkin ada keperluan atau kesibukan yang lain. Jadi itulah kendalanya, yaitu mereka masih sibuk pada saat ini, dan mudah-mudahan untuk bulan selanjutnya atau tahap selanjutnya bisa lebih kompak untuk membuat komunitas praktisi tersebut. Itu ya Pak ya, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar nih Pak. Terus apa nih Pak rencana yang akan Bapak lakukan untuk pengembangan komunitas praktisi yang tadi itu Pak? Kira-kira diawalinya Bapak akan melakukan apa? Untuk membuat komunitas praktisi tentunya saya akan memberikan timeline ataupun jadwal-jadwal supaya mereka dari kesibukannya itu bisa meluangkan waktu untuk dapat berbagi serta berdiskusi melalui komunitas tersebut. Jadi yang pertama saya mungkin membuat timelinenya tanggal berapa yang harus disetujui pertama, yang harus disetujui oleh semuanya, dan yang kedua kita harus banyak berkomunikasi satu sama lainnya supaya komunitas tersebut dapat saling menyemangati satu sama lainnya juga. Seperti itu ya Pak, yang luar biasa sekali. Bapak akan membuat, tantangan Bapak itu sangat besar sekali Pak, dimana harus membuat sebuah komunitas praktisi ya, yang dengan berbagai macam kesibukan guru-gurunya, tapi Bapak harus berjuang untuk membuat atau untuk merintis komunitas praktisi tersebut. Mungkin terkait dengan komunitas praktisi saya cukupkan Pak, karena Bapak sekarang akan melaksanakan diseminasi ya Pak, terkait dengan diseminasi yang sekarang itu terkait dengan visi dan prakarsa perubahan yang akan Bapak sampaikan kepada guru-guru yang seperti itu ya Pak ya. Mudah-mudahan diseminasinya berjalan dengan lancar.